Spiritualis asal Bali, Eyang Ratih belum lama ini melakukan jamasan pusaka milik Kanjeng Pangeran Haryo Suharto Rekso Hadinagoro di kediamannya di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan. Lebih dari 60 pusaka yang usianya tahunan hingga lebih dari 100 tahun dengan berbagai macam dan ukurannya mulai dari keris, tombak, pecut, dan samurai. Salam sejahtera, Amitabha, dan Om Swastiastu, serta salam budaya. Bagi para netizen atau sahabat-sahabat yang Ratih, pada hari ini saya bersama rekan-rekan saya tercinta dari spiritual. Di sini terutama ada Kanjeng Harto, di mana beliau adalah sesepuh juga, dan beliau adalah orang keraton dan Solo. Ini adalah tempat daripada Kanjeng Harto, di mana beliau ingin menjamas pusaka-pusakanya untuk di bulan Suro ini agar bersih, ya. Dipandu juga oleh rekan-rekan saya spiritual. Di sebelah kiri saya ada Haji Kosim, ya. Beliau juga orang seni budaya dan dia juga gemar sekali dengan budaya-budaya bangsa kita ini, ya. Kemudian di belakang saya ada seorang budayawan dan dia seorang wartawan juga, ya, Batam Pos. Bukan main, hari ini banyak praktisi spiritual yang cukup mumpuni bergabung menjadi satu. Dan di sebelah saya yang baju merah itu adalah Ki Sigit. Ki Sigit ini di dalam dunia spiritual, apalagi di FKPPAI, orang sudah bukan asing lagi, semua mengenal beliau. Dan beliau juga sangat mencintai budaya leluhur bangsa kita. Makanya kita sepakat berkumpul di ruangan ini untuk menyatukan tekad niat kita membersihkan pusaka-pusaka leluhur kita. Dan di sebelah sana ada Babah. Babah ini adalah seorang budayawan Depok, ya. Dia juga seorang pemain teater dan kemarin juga habis syuting main film, ya, untuk Betawi. Sudah itu di situ juga ada para ibu-ibu. Ibu-ibu ini juga seorang spiritual, ya. Dia ikut gabung dalam Padepokan Gunung Lawu, ya. Artinya ikut muri-muri budaya bangsa kita ini. Di sini Eyang Ratih ingin menjelaskan banyaknya pusaka-pusaka ini di bulan Suro ini adalah bulan yang sakral. Menurut penanggalan Jawa, itu adalah bulan sakral, yaitu bulan Suro. Di sini ada keris-keris bermacam-macam yoninya, dan di sini juga ada tumbak, ada keris yang sangat amat panjang, ya. Di sini juga ada samurai dan ada tumbak-tumbak. Mungkin para netizen sudah lihat, ya. Ini koleksinya belum seberapa. Yang di Solo sana akan didatangkan dan akan dijamas karena beliaunya netap di Jakarta. Jadi yang ada dulu jangan sampai bulan Suronya habis. Di sini adalah bumbu rampe, dimana kalau kita mencuci keris itu ada air kelapa hijau, ya. Ini air kelapa hijau, ada mengkudu, ada jeruk nipis, dan ada jeruk purut, ya. Ada kembang melati, ada polo pendem, ya. Dan di sini ada jajan pasar. Ini biar kita rezekinya kayak pasar, ramenya kayak pasar. Setelah kita menyengas pusaka-pusaka ini, semoga kita diijabahi mendapat barokahnya, ya. Dan sebelum kita cuci yang sebetulnya memakai mengkudu, memakai air kelapa hijau, kita cuci dulu dengan air jeruk, dengan asam, ya.
agar karat-karatnya itu lepas. Karena otomatis keris-keris ini nggak semuanya dari bahan yang bagus ya. Kalau bahannya dari besi pulosani atau dari meteor itu sangat amat bagus. Bedanya meteor, kalau dalam keris itu sangat hitam banget ya. Nanti akan saya beri contoh pembuatannya. Nah, kalau kayak hitam kayak begini nih, bisa ini gosokannya gosokan meteor. Tapi kalau besinya itu bermacam-macam. Ada dari besi baja, ada dari meteor, dari besi pulosani. Jadi bermacam-macam. Sebentar lagi kita akan menjamas pusaka-pusaka ini. Tentunya kita akan berdoa dulu ya. Kita mohon kepada Tuhan bahwa pusaka-pusaka yang kita jamas ini adalah menghormati leluhur bangsa kita ya. Kita mohon kepada Gusti Allah, kepada Allah Ta'ala ya, kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita memohon kepada Tuhan. Kita mulai dengan Al-Fatihah 7 kali, Al-Anas 7 kali, dan Qul-Hu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamasan pusaka ini dilakukan tepat pukul 6 malam Jumat pada bulan Suro yang dianggap bulan sakral dalam hitungan Jawa. Kita ambil yaitu bulannya bulan Suro. Bulan Suro dipercaya orang-orang Jawa bulan yang paling sakral. Ini kan Kamis malam Jumat ya. Jadi kita gabungkan aja. Kita orang Jawa kan penuh dengan falsafah. Ya, falsafat itu, Kamis itu berapa, dari pasaran sama nonton itu digabung, bagus enggak, dari soal kerezekiannya, keselamatannya, semua itu dihitung. Jadi kita di sini menyuci benda-benda pusaka ini juga nggak gampang, Mas ya. Kenapa yang bilang nggak gampang? Pusaka-pusaka ini dipercaya ada dari leluhur, sudah dibentuk, sudah diberikan energi. Jadi apabila orang ini kurang mumpuni, memegang pusaka pun bisa kesurupan gitu. Bisa kesurupan, bisa bermasalah lah ya. Jadi kita kenapa bukan Eyang Rati sendiri? Eyang Rati nggak terlalu kuat ya. Beliau ini adalah yang membantu saya ya. Jadi saya juga minta bantuan daripada rekan-rekan. Karena kenapa? Terlalu banyak. Jadi energi di sini nih bertumpang tindih. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang super. Jadi kita harus bisa memilah. Kalau dengan begitu, ya alam lah. Namanya kita nguri-nguri budaya ya. Biar kita mendapatkan barokah, budayaan kita nggak luntur, nggak hilang ya. Karena leluhur kita dari zaman kerajaan Mojopahit, Singosari, Siliwangi, semua ini adalah senjata daripada bangsa kita, yaitu keris. Kita nggak punya pistol loh. Bangsa kita perang pun Pangeran Diponegoro pakai keris, Tunggul Ametung pakai keris, Gajah Mada pakai keris. Jadi inilah kebudayaan asli Indonesia. Jadi nggak bisa kebudayaan kita ganti ya. Kita ini dari leluhurnya, dari sononya kita sudah mempunyai ini semua. Dan ini yang perlu kita lestarikan. Jangan sampai anak bangsa kita tidak mengetahui apa itu keris yang bagaimana. Bukan pisau dapur loh. Ini ditempat dengan besi yang menganga, dengan besi yang panas. Dan itu pun memilih harinya. Ini berhari-hari, setelah itu dia tiduri, dia puasa. Ada apa yang masuk di dalamnya?
Allahu alam, boleh percaya boleh tidak, tetapi begitu pandai-pandai besi untuk mengisi keris-kerisnya. Makanya ada cerita, konon kabarnya cerita atau sejarah atau legenda, tapi percaya nggak Tunggul Ametung sama Ken Dedes, ya, ada itu keris yang untuk membunuh turunannya, sehingga Tunggul Ametung sama Ken Arok itu perang 7 turunan, ya. Itu diambil dari keris yang belum jadi, membunuh sang resi karena dia pinginnya menikah dengan Ken Dedes. Tetapi begitulah ceritanya itu melegenda sampai sekarang. Kalau kita nggak percaya, peninggalan-peninggalan di Singosari itu ada semua. Kalau mau percaya itu butuh pembuktian untuk anak-anak sekarang. Tapi anak-anak sekarang itu hendaknya harus napak tilas, biar tahu kebenarannya. Jangan lihat di Google. Di Google anak-anak pinter-pinter, tetapi teori, prakteknya ini kebudayaan kita asli, ya, asli leluhur bangsa Indonesia. Kenapa yang berani ngomong semacam ini? Karena kita ini adalah generasi penerus. Sebelum yang lahir, keris-keris ini sudah ada dari nenek moyang kita. Betul begitu, Kanjeng Harto? Betul, nggak salah. Betul. Nah, Kanjeng sendiri dari keraton bagaimana, Kanjeng? Saya sendiri memang saya nggak mengenal satu persatu nama keris itu, nggak mengenal. Tapi kalau saya mempercayai bahwa semua itu ada. Kalau kita dulu tidak pernah menggunakan apa-apa, kan kok bisa megangnya itu kita bisa perang, bisa menang. Coba bayangkan, senjata yang ditodongkan dan ditembakkan kan meletus, bisa. 3 bak ya. 3 bak itu isinya macam-macam. Yang satunya itu air asam dan air jeruk nipis. Itu untuk merendam karat-karatnya terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2 itu air kelapa hijau dan jeruk purut. Ya, itu prosesi kedua sudah bersih, kasih jeruk purut, dimandikan, ibaratnya itu sabunnya lah ya, gitu. Dikasih minyak wangi. Yang nomor 3 adalah penyelesaian, yaitu kita kasih dengan minyak wangi. Yang pertama itu dikasih mengkudu, dikasih jeruk nipis, dikasih asam, agar karat-karat yang sudah ada ini luntur, ya, untuk melunturkan. Yang kedua kita kasih sabun, ya, sabunnya adalah jeruk purut, ya, jeruk purut, terus dengan air kelapa hijau. Kenapa dengan kelapa hijau? Kelapa hijau itu bukan sama dengan degan loh ya, dengan kelapa muda loh. Kelapa hijau ini kalau dibuka itu seratnya merah, dan ini untuk obat apa saja itu bisa, ya, untuk orang sakit perut, diare, untuk dentok, untuk orang mabuk, ya, didentok itu dengan air kelapa hijau. Dan kelapa hijau itu sangat ajaib dan mujarab, ya. Itu prosesinya. Kemudian setelah direndam, kita gosok-gosok ininya, kita biarkan 1 hari apa 2 hari. Besok kita angkat, kita kemasukkan ke kelapa hijau, ya, dia direndam lagi 1 hari dengan kelapa hijau itu. Sudah diangkat, baru kita kasih minyak wangi, selesai. Dari 3 hari prosesnya ini? Ya, kita selesai. 2 hari bisa dipersingkat, asal 1 hari penuh kita kerja. Kita mencuci ini itu tidak boleh gosoknya serut, tidak boleh. Kalau gosok keris tidak boleh. Karena apa? Yoninya hilang. Kadang-kadang ini ada serat, kadang beras muntah, ya, kadang sumur sinaba, ada istilah soto lanang, ya, macem-macem dalam keris ini namanya,
ya, ada kembang melati, ya macam-macam. Jadi nggak boleh gini, nanti mau ngelap pun harus pelan-pelan gitu, biar kinclong kelihatan gambarnya lagi. Begitu. Ini secara prosesinya. Jadi kita nggak boleh main-main terhadap keris ini. Kalau mungkin kalau keris itu yang beryoni atau yang ditempah dengan mantra-mantra, kalau kita kasar nanti pulang-pulang orang ini kesurupan. Ya, jadi kita tayuk, kita sudahnya kita mau masukkan kerangkanya lagi. Ini dupa kita kasih makan dulu istilahnya biar garing. Ya, kita keringkan dengan dupa seperti ini. Seperti ini sekitar 60-an ya Mas. Ada yang begini-begini ini, ada ini pusaka ini. Ini pusaka tongkat komando ya. Biasanya yang males ya Mas. Yang males itu bulan Suro setahun sekali. Tetapi kalau yang tidak males, biasanya kalau malam Jumat Legi atau malam Jumat Kliwon diturunkan, hanya dikasih minyak, kemudian diiniin, udah dirasa cukup dimasukkan lagi, dipasang lagi. Menurut Eyang Ratih, jamasan pusaka ini banyak manfaatnya selain untuk penyelarasan dan penyatuan isi pusaka, juga untuk mendatangkan keberkahan. Sama keris ya begitu. Kalau dia dimandikan, dia bersih, dia sudah kelihatan serat-seratnya kembali, yoninya sudah kelihatan, ya tentunya kinclong yang ketempatan pun kerejekian. Karena kenapa? Ya gua seger, kan begitu. Sisi mistis, yaitu kamu percaya dan tidak, keris-keris ini membawa barokah masing-masing. Karena masing-masing itu ada yang untuk kewibawaan beda, yang untuk kerejekian beda lagi namanya. Ya. Terus yang untuk misalkan aku karena perempuan ya, gua biar awet ayu lah. Mungkin yang aku ambil punyanya Dewi Kunti atau Dewi Supraba, ya. Karena orang-orang ini dipercaya awet ayu, awet muda gitu loh. Gitu. Jadi seperti sendang, seperti sumber mata air. Mata air kan bermacam-macam. Ada untuk kesembuhan, ada kederajatan, ada awet ayu. Jadi sumber-sumber pun itu ada maknanya masing-masing. Sama dengan keris pun ada namanya masing-masing. Tumbak juga bukan sembarang tumbak, ini tumbak macam-macam. Ada tumbak ini namanya kiai siapa. Nah ini kita harus nanti berdialog. Kalau nggak dialog kita nggak tahu, karena Eyang menyuci keris-keris beliau ini baru kali ini, dan itu pun dengan beliau. Kalau bukan Eyang Ratih tidak akan dicuci. Sementara Kanjeng Pangeran Haryo, Soeharto mengakui bahwa benda-benda miliknya ini memang sudah 2 tahun lamanya belum diritualkan karena banyak kesibukannya. Dan ia mempercayainya untuk jamasan pusakanya kepada Eyang Ratih yang dianggapnya mumpuni dalam hal ini. Untuk saya nggak nyuci, beliaunya rawuan, saya disuruh nyuci, dimarahinnya. Aduh, ya udah, kalau memang dia, Eyang cuci. Kapan yang aku malah minta secepatnya? Beliau adalah kawan udah lama banget ya. Iya, saya pengen beliau lama banget masa kita muda gitu. Beliau kan dari angkatan. Jadi kami sering ketemu, tetapi tidak pernah membicarakan masalah ini gitu. Ini baru kemarin ini. Baru kemarin kejadiannya. Saya waktu kemarin itu kan Suro ya, ada di Gunung Salak, ada di Kendedes ya, ada di Gua Akbar, ada di Alas Purwo. Kemarin itu memang saya muter kalau Suro itu. Jadi dia terus telepon memantau saya, kapan datang ke rumah saya, Kemudian saya datang, kok dimasuk ruangan ini kok panas banget ya. Beliau yang panas. Panas, kayaknya energinya tuh nggak nyaman banget. Terus kemudian aku bakal buka kemasukan roh Eyang Ratih itu. Terus cerita Eyang Ratihnya, ini banyak pusaka begini tapi nggak pernah kamu ramun, nggak pernah dicuciin, nggak pernah dimandikan. Bagaimana kamu energinya mau sehat kalau kayak begini? Orang kamu melihara begini nggak pernah
kamu pelihara ganti, ayo dicuci ini terus ya, tapi kalau bukan eyang aku nggak mau gitu. Jadi beliau tuh nggak mau menyerahkan kepada sembarang orang. Iya, kan nggak bisa sembarang. Nanti kalau ada risikonya kan saya.